Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Nurhaini dari SMA Negeri 1 Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya adalah CGP Angkatan 6. Aksi nyata kali ini saya akan membahas tentang implementasi keyakinan kelas dan budaya positif di sekolah. Sekolah seyogyanya berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya murid, melakukan budaya atau kebiasaan yang positif. Budaya yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan sadar oleh setiap warga sekolah. Semua pihak seharusnya terlibat dalam pembiasaan positif. Pembiasaan positif yang merupakan budaya positif akan menjadi budaya sekolah. Banyaknya murid yang melanggar peraturan sekolah, kemudian murid masih terkekang dengan budaya yang negatif. Kesadaran akan penerapan disiplin diri murid juga belum berdasarkan motivasi internal. Murid menghindari pelanggaran karena takut dikucilkan, mentaati peraturan karena takut dihukum atau menerima konsekuensi yang berat dan dapat menurunkan nama baiknya. Tujuan aksi nyata kali ini adalah 1. Untuk menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. 2. Menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dengan kegiatan pembelajaran. 3. Menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri siswa yang nilai-nilai tersebut adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, juga mandiri, kreatif, berbineka global, dan gotong royong. 4. Menciptakan siswa yang merdeka sesuai profil pelajar Pancasila dengan menerapkan merdeka belajar dan meyakini nilai-nilai keyakinan universal dengan syarat disiplin yang kuat dan memiliki motivasi internal. 5. Dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang aktif kreatif, menciptakan pembelajaran bermakna dan menyenangkan bagi murid. Dan 6. Melatih tanggung jawab dan kedisiplinan murid di lingkungan kelas dan sekolah. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan mengontrol aksi nyata agar lebih terarah dan juga sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka digunakan tolak ukur sebagai berikut. Pertama, merancang keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan secara bersama antara guru dan juga murid. Kedua, murid mampu menumbuhkan dan membiasakan budaya positif dengan keyakinan kelas. 3. Menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dan posisi kontrol sebagai manajer. Keempat, murid dan guru secara sadar dan senang, komitmen dan konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu kesepakatan kelas dirancang tidak terlalu banyak dan bahasanya mudah dipahami. Upaya sadar ini akan menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Selanjutnya adalah 5. Tumbuh dan berkembang karakter murid sebagai hasil terbiasa berbudaya positif. Dan terakhir adalah adanya perubahan sikap dan perilaku murid setelah dijalankannya keyakinan kelas. Ini dapat kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagai calon guru penggerak, kita harus mampu melihat situasi dan kondisi keadaan sekolah agar pelaksanaan aksi nyata dapat maksimal dalam pembelajaran 100%. Diawali dengan membuat keyakinan kelas, memajang profil Ki Hajar Dewantara, menanamkan budaya 5S, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan yang lainnya. Adapun langkah-langkah aksi nyata yang dilakukan adalah: pertama, menyampaikan kepada kepala sekolah pentingnya penanaman budaya positif keyakinan kelas di sekolah. Kedua, meminta izin dan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan aksi nyata. Ketiga, membuat keyakinan kelas sebagai dasar budaya positif yang akan selalu diyakini setiap murid. Dan keempat, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan komunitas praktisi untuk melakukan diseminasi materi budaya positif khususnya keyakinan kelas. Kelima, membuat perencanaan aksi nyata. Keenam, mengimbaskan materi budaya positif dan mengkomunikasikan tindakan aksi nyata kepada rekan sejawat. Kelima, bekerjasama dengan orang tua murid untuk memfasilitasi murid-murid
dengan bahan dan alat pendukung yang digunakan dalam pembelajaran. Dan terakhir, melakukan refleksi dan juga evaluasi. Dalam pelaksanaannya tentu saja ada tantangan kegiatan. Nah, pertama, masih ditemukan murid yang belum paham tentang keyakinan kelas, sehingga dalam kegiatan pembelajaran memerlukan bimbingan khusus dari guru. Kedua, tidak tersedianya personil untuk mendokumentasikan kegiatan aksi nyata calon guru penggerak dikarenakan jumlah guru terbatas dan semuanya sedang melakukan kegiatan pembelajaran di ruang kelas masing-masing, sehingga dokumentasi yang dihasilkan kurang maksimal. Untuk mewujudkan rancangan tindakan aksi nyata, maka calon guru penggerak membutuhkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Di antaranya adalah 1. Stakeholder. Calon guru penggerak dalam melaksanakan aksi nyata membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, maupun rekan sejawat dan juga komunitas praktisi melalui koordinasi dan juga kolaborasi dan sebagai role model supaya penerapan budaya positif dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kedua, orang tua murid. Orang tua murid memberikan dukungan dalam pelaksanaan aksi nyata yang dilakukan guru di sekolah dengan memfasilitasi anak-anak dengan menyediakan bahan dan alat yang digunakan dalam pembelajaran. Orang tua juga menjadi pengontrol perilaku siswa saat di rumah dan nantinya akan berkolaborasi bersama guru untuk membahas perkembangan siswa. Ketiga adalah media yang digunakan. Media yang digunakan dalam tindakan aksi nyata ini memberi kemudahan guru dalam penyampaian materi maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembiasaan budaya positif. Media ini dapat berupa poster, video, maupun PowerPoint yang dibuat oleh guru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Sebelumnya, silahkan kepada KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya yang dilakukan di sekolah. Budaya positif itu lahir dari budaya yang kita lakukan di kelas terlebih dahulu. Sebetulnya kita sudah melakukan budaya positif, kebiasaan-kebiasaannya setiap hari seperti PPK, setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Tetapi untuk lebih menguatkan lagi nilai-nilai keyakinannya, maka kita akan buat di kelas ini. Untuk apa? Untuk mewujudkan kelas impian. Setiap orang pasti memiliki kelas impian dan sekolah impian. Sekolah impian berawal dari kelas impian. Kelas impian seperti apa yang kalian inginkan? Ada yang tahu? Ada yang mau menyebutkan kelas impian saya ini seperti apa? Ya, kelas yang seperti apa? Kelas yang penuh prestasi. Bagus. Kelas yang bagaimana lagi yang kalian inginkan? Yang kalian impikan? Seperti rumah. Kelas yang seperti rumah. Jadi menjadikan sekolah menjadi rumah kedua. Ya. Apalagi kelas yang nyaman untuk belajar. Kelas
Kelas impiannya apa lagi? Kelas yang mengedepankan toleransi. Kelas apa lagi? Kelas yang aktif itu adalah kelas impian. Kelas impian bisa kita buat melalui keyakinan kelas. Kan kalian semua tahu bahwa di sekolah ini memiliki peraturan. Kalau peraturan, kalian pasti tahu di antaranya ada kata tidak boleh merokok, tidak boleh terlambat, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh menggunakan sepatu bebas atau sepatu putih karena ada aturannya. Maka kalau kita berbicara tidak boleh atau jangan, itu adalah suatu peraturan. Kalau kita berbicara peraturan, maka kalian seperti kalian kurang menyukai akan adanya hukum atau peraturan. Karena ketika mendengar kata peraturan, yang kalian bayangkan adalah akibatnya, yaitu hukuman. Betul? Sehingga karena adanya hukuman, maka kalian benci terhadap peraturan tersebut. Betul tidak? Karena adanya hukuman, jadi benci karena peraturan. Jadi bagaimana caranya? Maka kita ganti peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan itu muncul dari diri kita atau motivasi intrinsik, ada kesadaran dalam diri. Dengan cara apa? Dengan cara meyakini dan kita membuatnya di kelas dengan menggunakan kalimat positif. Yang tadinya peraturan itu konotasinya negatif, kita ganti menjadi keyakinan yang konotasinya lebih positif. Contohnya tadi, jangan buang sampah di mana saja. Kata jangan atau kata tidak kita ganti dengan kalimat positif. Seperti apa? Buang sampah pada tempatnya. Nah, satu, buang sampah pada tempatnya. Atau setiap orang membuang sampah pada tempatnya. Itu lebih nggak ada kata tidak, nggak ada kata jangan. Lebih enak nggak? Lebih enak. Akhirnya kita merasa tidak ada tekanan. Ya, betul. Apalagi contohnya? Nah, datang setelah tepat waktu. Bukan kata tidak boleh terlambat datang ke sekolah, tapi kalimatnya menjadi konotasi positif, yaitu dengan kalimatnya datang ke sekolah tepat waktu. Apalagi keyakinan-keyakinannya, silakan sama kalian dituliskan dalam sticky note yang akan dibagikan. Setiap orang mendapatkan 2 kata. 1, tulis impian kelasmu mau yang seperti apa, ya. Yang kedua, tulis keyakinan kelasnya mau bagaimana, sehingga keyakinan kelas yang dari 36 nanti kita kerucutkan menjadi 7 prinsip di kelas ini yang harus diyakini dan dilaksanakan. Paham? Mau kita lakukan saja? Ya. Baik, sudah selesai semuanya? Kalau begitu siapa yang mau membacakannya? Kelas impian dan saya menjelaskan. Rizky, silakan berdiri dan dibacakan. Perkenalkan nama saya Rizky. Saya akan membacakan kelas impian saya. Yang satu, kelas 1A. Yang kedua, sebaiknya tidak melanggar aturan. Yang ketiga, kelas yang bersih. Ya, itu kelas impian. Kalau keyakinan kelasnya? Ya, boleh. Terima kasih Rizky. Silakan. Saya mau Aditya. Aditya, oh iya. Selanjutnya saya itu Aditya. seperti berada di rumah dan bersama keluarga. Ini seperti di rumahnya seperti keluarga. keluarga. Berarti menjadikan sekolah adalah rumah kedua. Bagus. Ya, di kelas saya itu disiplin waktu serta saling menghargai guru dan murid. Alhamdulillah.
impiannya seperti apa? Kelas yang saya impikan ingin seperti berada di rumah dan bersama keluarga. Ini kegiatan siapa? Kelas impian saya menjadikan kelas yang nyaman, kelas menjadi rumah kedua, menjadikan kelas yang berprestasi, dan menjadikan kelas yang aktif. Kelas impiannya, kelas yang saya impikan adalah kelas yang bersih, wangi, agar kita nyaman, belajar seperti kita berada di rumah. Saling menghargai pendapat lain, saling menolong satu sama lain, dan kelas impiannya kelas yang saling menyayangi, melindungi bersama anggota kelas. Kelas yang saya impikan yaitu kelas yang bersih, nyaman, disiplin, kreativitas, dan apa ya? Dan ada HP. Memiliki kelas yang bersih dan nyaman. Kelas yang saya impikan kelas yang nyaman, yang membuat kita tidak jenuh ketika sedang belajar, dan kelas yang kompak. Nah, kalau kita sepakati kelas impiannya berarti kelas yang aman, nyaman, menyenangkan, menjadikan kelas ini rumah kedua, bersih, rapi, seimbang, solidaritas tinggi, dan tidak membedakan satu dengan yang lain. Itu adalah kesimpulan dari 37 impian yang kalian inginkan. Buatnya dan kita tempel kesepakatan kita. Ya, sepakat? Kelas impiannya seperti itu. Setiap hari kelasnya harus bersih, harus rapi, harus wangi, solidaritasnya tinggi, saling menghargai, dan tidak membedakan. Ada yang belum? Sudah cukup untuk kelas impian? Berarti itu kelas impian kalian, ya? Kita lihat kesiapan kelasnya. 1. Disiplin waktu serta saling menghargai guru antar murid. Boleh duduk di kelas, tidak terlalu serius, tidak banyak tulis, membuang sampah pada tempatnya, sebaiknya jangan melanggar aturan, datang ke sekolah tepat waktu, tidak merokok di lingkungan sekolah, dan tidak saat pembelajaran. Inilah keyakinan kelas kalian. Dari 36 kita kerucutkan menjadi 6 prinsip. Cita-cita atau kelas impiannya kita simpulkan menjadi kelas impian yang nyaman, bersih, wangi, dan menjadikan kelas sebagai rumah kedua, solidaritas tinggi, dan penuh prestasi. Paham? Hal ini kita lakukan untuk melahirkan budaya positif di kelas. Kalau budaya positif di kelas ini sudah terbentuk dengan baik, maka akan melahirkan budaya positif di sekolah. Baik, dari Ibu cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul di sini dalam acara diseminasi atau pengimbasan yang akan disampaikan oleh Ibu Dian. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama Ibu Dian Nurhaini, pengajar PPKN di SMA Negeri 1 Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 6 dan sekarang beliau diamanahi untuk mengimbaskan materi atau salah satu materi dari pendidikan guru penggerak. Untuk perkenalan mungkin cukup dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dian untuk memaparkan diseminasinya. Ya. Terima kasih Ibu Deti yang sudah menjadi moderator dalam program pengimbasan dari CGP Angkatan 6 ini. Baik, saya akan menjelaskan atau memberikan pengimbasan kepada teman-teman rekan sejawat di sekolah ini. Di antara tema yang akan saya bahas adalah tentang eksplorasi konsep mengenai pembelajaran 2.2, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Mengenai teori motivasi ini, sebetulnya kita sebagai guru memang harus memberikan motivasi kepada
murid-murid kita. Motivasi itu ada dua, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Intrinsik berarti motivasi yang memang sudah dimiliki oleh anak dari dalam dirinya, sehingga kita tidak harus mendorong lagi anak tersebut untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya sebagai murid di sekolah ini. Tetapi ternyata dalam lapangan kita memang menemukan murid-murid yang belum semuanya memiliki motivasi intrinsik, masih harus dengan motivasi ekstrinsik. Artinya motivasinya itu didorong dari luar, gitu ya. Bisa dipahami? Baik, kalau kita bisa melihat di sini tentang motivasi intrinsik itu sendiri, boleh dicek lagi. Nah, pertama yaitu satu, teori motivasi ini adalah berkaitan dengan perilaku manusia. Di antaranya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini termasuk ke dalam motivasi eksternal. Dan ini kita menemukannya dalam kehidupan keseharian pembelajaran kita di sekolah ataupun di kelas. Seperti apa? Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu adalah motivasi eksternal atau ekstrinsik, ya. Kedua, kita juga bisa melihat motivasi eksternal itu dari mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Seperti apa sih? Nah, kita lihat di sini, jadi di anak itu ada perasaan seperti apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti motivasinya bukan dari diri, tetapi dia mau melakukan karena ada dorongan dari luar. Gitu. Paham ya? Oke. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini termasuk ke dalam motivasi internal. Tujuannya di sini adalah disiplin positif. Karena dari modul ini kita memang untuk melahirkan dan menciptakan budaya positif di sekolah dan juga nantinya di setiap kelas. Di sini nanti akan muncul dalam diri anak itu perasaan bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jelas berbeda ya ketiga kalimat antara kalimat pertama di poin 1, 2, dan 3. Sehingga kita bisa membedakan mana yang eksternal dan mana yang internal. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya yang berikutnya. Ya, nah, Ki Hajar Dewantara sebagai filosofi pendidikan menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita memang ke anak harus memotivasi bahwa anak itu harus mampu mengambil keputusan atau memerintah diri sendiri. Jangan menunggu diperintah oleh orang lain. Nah, ini bedanya antara intrinsik itu dari diri sendiri, anak punya dorongan, sementara ekstrinsik mah kalau kata Sunda harus digebrak-gebrak. Ya, paham ya? Baik, selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang dihukum oleh penghargaan. Apa sih yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan? Karena selama ini yang kita pahami bahwa ketika kita mendapatkan penghargaan berarti kita merasa mendapatkan sesuatu yang wah saya dapat penghargaan, wah saya mendapatkan ini. Atau kita juga kadang-kadang kalau yang sudah rumah tangga kepada anak kita selalu bilang, kamu melakukan A, nanti mamah kasih hadiah. Kalau kamu bisa ini, nanti mamah kasih penghargaan. Kalau kamu lebih baik dari kakak kamu nanti begini. Itu ternyata salah karena ada pernyataan bahwa dihukum oleh penghargaan. Gitu. Jadi pemahaman kita, yuk kita buka mindset kita tentang seperti apa sih dihukum oleh penghargaan itu, ya. Oke. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kita pahami. Ternyata penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Artinya ketika kita menyuruh seseorang, apakah anak didik kita ataukah anak kandung kita melakukan sesuatu dengan cara membujuk atau merayu, lalu kita kasih penghargaan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah, itu ternyata adalah suatu kesalahan, begitu. Apa sih dampaknya? Ada ketergantungan. Artinya kan ketika kita misalkan nyuruh ke anak kita di rumah, tolong dong kak beliin anu, dikasih nggak buruhnya mah?
Karena apa? Karena sudah ketergantungan dengan penghargaan yang kita berikan, ya. Apa sih dampaknya seperti apa? Ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan tersebut. Ini diungkapkan oleh Alfison yaitu pada tahun 1993. Salah satunya adalah ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika kita memberikan penghargaan baik kepada anak kita di rumah ataupun kepada murid kita di sekolah itu berdampak baik pendek maupun panjang. Ingat ya. Jadi ini bekal untuk teman-teman nanti diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Poin kedua, penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu menghukum. Ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kita akhirnya memahami ya. Keempat, penghargaan itu tidak efektif. Dan kelima, penghargaan merusak hubungan. Nah, jadi di sini kita membuka mindset kita, oh ternyata penghargaan itu seperti apa. Kalau tidak boleh penghargaan, lalu apa yang bisa kita berikan nanti? Kita bahas selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang dihukum oleh penghargaan. Kenapa sih dihukum oleh penghargaan? Kenapa sih penghargaan itu termasuk ke dalam hal yang tidak boleh kita lakukan? Salah satunya adalah karena penghargaan dapat menurunkan kualitas. 2. Penghargaan mematikan kreativitas. Ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dan itu merupakan salah satu alasan juga kenapa di rapot kurikulum 2013 kita tidak mencantumkan ranking anak mulai dari 1 sampai sekian. Kalau anaknya 36 karena sebetulnya semua memiliki potensi diri masing-masing yang berbeda-beda karena anak lahir dengan keunikan yang berbeda. Sehingga kalau kita memberikan penghargaan lalu dicantumkan maka akan mematikan kreativitas anak, akan mematikan kualitas, akan juga mengurangi motivasi intrinsik untuk menjadi lebih dari yang ditentukan. Biasanya si etan orang kayak gini. Saya matarannya kayak gini. Nah itu termasuk mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik, kemudian menurunkan kualitas. Maka bagaimana caranya? Karena kita sebagai guru, kita wajib untuk memotivasi intrinsik anak. Ya, dipahami sampai sini? Mau dilanjutkan atau mau bertanya dulu? Dilanjutkan? Ya, baik. Ya, baik. Kita lanjutkan ya teman-teman semuanya. Kita akan melihat pembedaan hukuman atau konsekuensi biar kita bisa lebih memahami untuk kita aplikasikan nanti di dalam kegiatan belajar mengajar kita. Saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk menentukan mana dari tindakan guru di depan ini, mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Saya bacakan dulu, nanti silahkan dijawab oleh rekan-rekan ya. Baik, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Baik, kita sepakati nanti kita cek bersama ya. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman konsekuensi? Baik, hukuman sebelah sana sama? Sama Ibu. Baik, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman. Baik, kita ke yang 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Baik, kita ke selanjutnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Cukup 5 ya. Kita cek bersama-sama apakah yang sudah dijawab oleh teman-teman atau rekan sejawat ini betul atau sama atau tidak dengan apa yang kita pelajari. Nah, kita lihat di sini dan ternyata yang pertama itu termasuk ke dalam hukuman. Sama ya tadi?
Yang kedua juga termasuk ke dalam hukuman. Tadi jawabannya sama. Yang ketiga hukuman. Jawabannya Yang keempat yang kelima berarti teman-teman sejawat di sini sudah memahami apa yang saya paparkan di depan tentang membedakan hukuman atau konsekuensi. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut dulu, boleh? Sedikit lagi ya. Nah, untuk memahaminya perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini kita lihat di depan. Hukuman seperti apa, konsekuensi seperti apa. Ya, pertama, hukuman itu ternyata sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi, kalau kita memberikan hukuman kepada murid, itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu yang harus kita pahami, ya. Kita lihat perbedaan dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Apa beda kalimatnya? Betul. Tidak ada kata menyakitkan, menyakiti. Ya, kedua, kita lihat lagi. Kalau hukuman membuat anak sakit, fisik maupun psikis atau hati, untuk jangka waktu yang lama. Kalau kita memberikan hukuman itu seperti itu ke anak. Istilahnya mah, apa yang kita berikan hukuman kepada anak, ketika anak atau murid berada di sekolah itu akan dia bawa sampai di jenjang berikutnya. Mungkin sampai murid tersebut sudah berumah tangga dan punya anak, ketemu dengan kita, si ibu yang dulu memberikan hukuman sama saya tidak akan pernah lupa. Nah, itu kan berarti dia itu tersakiti, baik psikis atau fisiknya. Ya, Kalau konsekuensi di sini anak membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau waktu pendek mas 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, kesananya mah lupa. Nah itu mah konsekuensi. Gitu. Tidak ada unsur menyakiti. Ya. Ketiga, kalau hukuman anak membenci kedisiplinan. Karena dihukum, dia akhirnya benci tentang kedisiplinan yang harus kita laksanakan dalam kehidupan pembelajaran, baik di sekolah maupun di kelas, ya. Nah, kalau konsekuensi, ini anak justru sebaliknya, dia akan menghargai kedisiplinan karena dia tahu konsekuensinya apa. Ya. Kemudian, kalau dalam hukuman itu ada unsur paksaan. Karena tidak ada stimulus dari diri, karena tidak ada unsur intrinsik, dipaksa dengan cara dihukum. Tapi kalau konsekuensi itu ada stimulus tanggapan. Jadi oh iya, saya melakukan ini, berarti konsekuensinya apa? Jika saya tidak melakukan, maka tidak ada konsekuensi yang akan saya ambil, begitu ya. Lihat lagi dari hukuman, ternyata itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tuh, ternyata seperti itu ya. Makanya kita harus menghindari hukuman terhadap murid. Nah, kalau konsekuensi justru sebaliknya akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep dirinya kalau dalam hukuman adalah konsep diri yang buruk. Tetapi kalau dalam hukuman itu akan melahirkan konsep diri yang buruk. Tetapi kalau konsekuensi itu akan melahirkan konsep diri yang baik. Dalam hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Paham? Dalam hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika dia bersalah, dia akan menyembunyikan supaya dia tidak dihukum. Tapi kalau di konsekuensi, anak belajar Untuk mematuhi peraturan. Ya Bu, tadi saya salah. Saya siap menanggung konsekuensinya. Nah, berarti ada kesadaran. Tapi kalau dengan hukuman, dia akan lari, akan menyembunyikan karena takut dihukum. Begitu, ya. Nah, di sini dalam hukuman anak itu ada merasa marah, rasa bersalah, Dipermalukan, merasa tak dihargai, itu dengan hukuman. Tapi kalau kita menggunakan konsekuensi, maka anak di sini satu, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Itu konsekuensi. Jadi ada perbedaan ya antara hukuman dengan konsekuensi. Bagaimana sampai sejauh ini pandangannya? Sudah ada mindset yang terbuka? Alhamdulillah. Selanjutnya, nah kalau sudah ada mindset yang terbuka, kita coba akan mempelajari tentang
bagaimana mengidentifikasi identitas gagal dan identitas sukses dengan membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Nah, kalau di hukuman itu identitasnya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tadi katanya bedanya tidak ada penyakit. Tapi restitusi itu adalah merupakan pilihan. Restitusi hadir untuk lebih menyempurnakan dari hukuman, konsekuensi, dan ada yang lebih kita harus ambil dan kita laksanakan, yaitu dengan restitusi. Di identitas gagal hukuman, ada tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Tapi kalau konsekuensi tadi adalah jangka waktunya lebih pendek ya. Tapi kalau di restitusi itu sebaliknya, bukan jangka panjang, bukan jangka pendek, tapi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Apa bedanya? Ada menguatkan murid ya. Nah, kalau di hukuman identitas gagalnya korban mendapatkan keadilan. Jadi yang melanggar hukum itu dianggap sebagai korban. Gitu. Tapi kalau di konsekuensi, di sini korban bisa diabaikan. Tapi kalau di restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, itu beda. Ya. Kemudian di sini murid atau anak akan tersakiti dengan hukuman. Tapi kalau dengan konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman karena ada perasaan bersalah dari murid tersebut ya. Tapi kalau di restitusi, murid akan mendapatkan penguatan gitu. Nah, kalau di sini di hukuman perilaku perilaku pasif agresif meningkat kalau dengan menggunakan hukuman identifikasi. Kalau di konsekuensi ada penguatan hanya bertahannya dalam jangka waktu yang pendek. Sementara kalau kita menggunakan restitusi, maka masalah akan terpecahkan. Kemudian sistemnya bagaimana? Di identifikasi hukuman, identitas gagalnya adalah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut kalau dengan hukuman. Gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Artinya guru memang di situ mengontrol, posisinya memang sebagai posisi kontrol ya. Kemudian kalau dengan restitusi maka murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku ya. Kemudian di sini kita cek murid atau anak membenci peraturan. Tapi identifikasi gagalnya. Tapi kalau identifikasi dari konsekuensi itu adalah murid menghormati peraturan. Sementara kalau dengan restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Satu lagi, di sini ada kalau di identifikasi gagal dalam hukuman itu ada peraturannya adalah bla 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 bla. Kamu harus bla 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 bla. Itu kalau dalam identifikasi hukuman. Tapi kalau misalkan dalam konsekuensi, apa peraturannya? Kemudian, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, itu di konsekuensi. Kalimat yang mungkin kita akan gunakan ya. Tapi kalau dalam restitusi, kalimat yang akan kita gunakan kepada anak yang memang melakukan pelanggaran adalah apa yang kamu yakini? Ya. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan? Terus untuk memperbaiki masalah ini bagaimana menurut kamu? Artinya kita di sini menggunakan kalimat positif yang akan kita sampaikan kepada anak begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Barangkali tentang restitusi? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang tahu apa itu restitusi? Belum paham? Mau dijelaskan? Mau, baik. Apa sih restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Artinya apa? Setiap anak itu pasti melakukan kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan, bukan berarti dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Paham ya?
Nah, bagaimana caranya? Maka kita melakukan pendekatan kepada anak atau melakukan tindakan ketika anak melakukan kesalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi ini tujuannya untuk apa? Untuk mengembalikan anak ke kelompoknya dengan kekuatan yang baru. Gitu. Itu restitusi. Ya, jadi ketika ada anak yang salah, lalu kita jangan menjudge. Anak-anak itu punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Lalu kita terapkan pendekatannya atau penyelesaian masalahnya dengan segitiga restitusi sehingga kita mengembalikan anak ke kelompoknya dan anak memiliki kekuatan yang baru. Itu maksud dari restitusi. Ya. Nah, di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Mencari solusi di sini berarti kita sebagai guru, sebagai fasilitator melakukan coaching terhadap anak. Apa masalahnya? Kenapa itu terjadi? Gitu kan? Jadi kita melakukan mencari latar belakang. Anak itu ketika melakukan kesalahan, apa sih yang latar belakangnya? Jadi dia mencerita. Menurutmu bagaimana solusinya? Apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan selain tidak menginginkan teman-teman dan yang lain, sehingga kalimat positif yang kita keluarkan kepada anak dan anak merasa, oh saya nggak dihukum ya, gitu. Oh saya akhirnya bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan yang saya hadapi. Nah itu merupakan dari kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dengan restitusi anak menyadari saya itu ingin jadi apa. Lalu dia juga memahami bagaimana cara memperlakukan orang lain. Begitu. Bisa dipahami sampai sini? Iya, terima kasih. Baik. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini adalah oleh hasil saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Singaparna Kabupaten Tasikmalaya untuk bisa memberikan pengimbasan kepada teman-teman sejawat mengenai motivasi, hukuman dan restitusi dari modul 1.4. Semoga bermanfaat dan bisa membuka mindset kita, dan apa yang saya sampaikan juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita di sekolah, utamanya adalah kegiatan kegiatan di kelas, mengajar kepada murid-murid kita dengan menggunakan apa yang sudah saya sampaikan tentang teori motivasi, restitusi, hukuman, dan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyediakan waktunya dan meluangkan waktunya. Demikianlah pemaparan yang disampaikan oleh Bu Dian tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama, saya beri kesempatan untuk satu orang penanya dan langsung dijawab oleh Bu Dian. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, saya buka sesi kedua. Untuk sesi pertama, saya buka, silakan yang akan bertanya. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir telah kita ikuti bersama-sama diseminasi dari Ibu Dian Nurhaini SPD. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, kita baca bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Nur Rahman, pengajar di SMA Negeri 1 Singaparna, mata pelajaran fisika di kelas 11. Setelah saya menyimak dan memperoleh pengimbasan dari CGP Dian Nurhaini mengenai budaya positif, saya jadi mengetahui tentang bagaimana motivasi itu muncul baik dari sisi ekstrinsik murid maupun intrinsik murid. Kemudian saya juga jadi lebih mengetahui bagaimana konsistensi atas kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh siswa. Kemudian bagaimana bahwa hukuman itu tidak harus dikemas, jadi hukuman itu tidak ada. Yang ada itu adalah kesadaran konsekuensi dari murid, dan murid sadar bahwa dia memiliki kesalahan dan murid sendiri bisa memunculkan alternatif solusi dari penyelesaian masalah
atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat. Saya akan mencoba menerapkan di kelas saya, terutama di mata pelajaran fisika mengenai budaya positif, dan itu sangat membantu saya untuk mengajar sesuai kodrat murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Nurmayatin. Saya telah mendapatkan pengimbasan dari CGP Angkatan 6, yakni Ibu Dian Nurhaini, yaitu tentang budaya positif. Tentang budaya positif yang dapat saya pahami yaitu tentang yang pertama motivasi intrinsik, kemudian motivasi ekstrinsik, kemudian tentang hukuman, tentang konsekuensi, tentang penghargaan, juga tentang restitusi. Dari materi yang saya dapatkan tersebut itu dapat membuka mindset saya, juga dapat membuka keyakinan saya bagaimana saya melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga dari materi tersebut, dari pengimbasan tersebut dapat melahirkan budaya positif di kelas, dan yang nantinya akan menciptakan budaya positif di sekolah yang dapat saya implementasikan bersama anak-anak atau bersama peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan aksi nyata kali ini adalah ukuran keberhasilan dalam aksi nyata ini adalah jika sekurangnya 80% murid telah menunjukkan budaya positif sesuai kesepakatan kelas yang telah disusun bersama. Setiap pelanggaran yang terjadi akan dibuat catatan untuk refleksi dalam implementasi dan penguatan budaya positifnya. Saya, Dian Nurhaini, mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.